Terjadi di kota Makassar, seorang mahasiswi bernama Daniar sedang menonton TV di rumahnya sendiri, tiba-tiba mendapat tamu yang mengetuk pintu rumahnya. Namun saat Daniar membuka pintu, ternyata orang tersebut adalah Khoirul, lelaki yang bekerja di perumahan tempat Daniar tinggal sebagai tukang bangunan. Khoirul sendiri ternyata sudah beberapa hari belakangan mengintai rumah-rumah di komplek tersebut dan ternyata akhirnya dirinya tahu Daniar tinggal sendirian. Khoirul yang memang mengaku tak punya uang mengambil jalan buntu, menjadikan rumah Daniar target perampokannya. Tak lama saat Daniar membuka pintu, langsung saja Khoirul pun menodongkan pisau ke Daniar dan meminta uang kepada Daniar. Kaget, Daniar sempat berteriak, namun saat Daniar berteriak, di komplek tersebut kondisinya sepi, tak ada yang mendengar teriakan Daniar. Malah saat itu mendengar teriakan Daniar, Khoirul pun panik dan langsung menyeret Daniar masuk ke dalam. Tanpa basa-basi, Khoirul pun menyakiti Daniar dengan menganiaya Daniar, menusuk dan memukul. Meski Daniar mencoba melawan, namun tenaganya kalah oleh Khoirul. Menurut Khoirul, semua terjadi nampak begitu cepat. Daniar pun langsung tak bernapas. Saat Daniar seperti itu, Khoirul memang sempat membuka baju Daniar, sempat memegang Daniar, namun Khoirul menyebutkan tak pernah lebih dari itu. Bergegas langsung mengambil harta-harta benda milik Daniar. Khoirul yang memang mengaku di awal ingin merampok saja, langsung saja meninggalkan komplek perumahan tersebut seakan terburu-buru. Di sana memang Khoirul sempat terlihat oleh seorang remaja. Daniar adalah seorang mahasiswa yang terkenal di kampusnya, bahkan Daniar dikenal dengan seorang yang ramah, bahkan pekerja keras. Daniar sendiri tak pernah ada masalah. Selain pintar, Daniar pun aktif di sosial media. Namun di hari itu teman Daniar nampak merasa Daniar ada yang berbeda karena tak bisa dihubungi, tak bisa ditelepon, bahkan tak menjawab telepon balik. Bukan tanpa alasan juga Daniar memang tinggal sendirian di komplek tersebut. Daniar memang pindah ke kota itu karena dirinya belajar. Daniar yang kuliah mengambil jurusan kedokteran memang sudah keputusannya tinggal sendirian. Namun Daniar pun tak pernah lupa atau tak pernah telat menelepon orang tuanya, komunikasi tiap hari. Merasa ada yang aneh dengan Daniar tak seperti biasanya, akhirnya kedua orang teman Daniar pun datang ke rumah Daniar. Sesampainya di rumah Daniar, kondisi rumah pun sepi seperti tak ada orang. Namun teman Daniar penasaran hingga akhirnya mengintip ke dalam rumah Daniar. Terkejutnya teman Daniar saat melihat di dalam rumah Daniar sudah berlumuran darah dan tak memakai apapun. Teman Daniar pun langsung lapor ke security kompleks setempat. Begitu juga security komplek langsung lapor kepada pihak yang berwajib dan bersama-sama datang ke rumah Daniar, mendobrak rumah Daniar. Langsung lapor kepada keluarga Daniar di luar kota. Keluarga Daniar pun terkejut mendengar kabar kalau sang anak ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Pihak kepolisian pun membawa Daniar ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, sementara dari pihak kepolisian tetap olah TKP mencari bukti yang ada. Pihak kepolisian menginterogasi beberapa orang yang ada di komplek tersebut hingga satu remaja menyebutkan dirinya sempat melihat satu orang pegawai bangunan yang nampak mondar-mandir di komplek tersebut siang tadi. Bahkan dengan beberapa bukti yang ada, pihak kepolisian pun mengkerucut pada satu nama pegawai bangunan yang langsung saja dimintai keterangan teman-temannya. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah Khoirul untuk menginterogasi Khoirul. Saat pihak kepolisian datang pun memang Khoirul sedang ada di rumah. Khoirul membantah tuduhan pihak kepolisian, namun dengan bukti-bukti yang ada, Khoirul tak bisa mengelak lagi hingga akhirnya mengakui. Khoirul memang menghabisi Daniar. Di awal tak berencana menghabisi, namun panik dengan teriakan Daniar, akhirnya langkah itu yang diambil oleh Khoirul. Khoirul pun mengungkapkan semua ini terjadi karena dirinya kekurangan uang, tak ada pemasukan sama sekali, sementara kehidupannya kini tengah morat-marit. Mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan hukuman-hukuman yang ada, Khoirul pun meminta maaf kepada keluarga Daniar, tak menyangka semua ini bisa terjadi. Khoirul sendiri kini memang sudah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, namun keluarga Daniar tetap belum puas dan merasa ingin Khoirul dihukum seberat-beratnya. Keluarga Daniar merasa kehilangan anak kebanggaan mereka, anak kesayangan mereka yang memang sebentar lagi akan lulus menjadi seorang dokter.